Nah, negatif itu ketika orang itu mempolitisasi agama. Ketika ada tulisan bahwa masjid ini atau gereja ini atau katakanlah yang sudah kita pernah lihat tidak mensalatkan jenazah dari pendukung sekian-sekian. Itu yang pernah kita baca dan itu sudah terjadi di Indonesia. Itu bagian dari gerakan politisasi agama di mana agama dijadikan sebagai alat. Tentu itu satu hal yang negatif di mana orang menggunakan agama. Tapi juga ada orang yang menggunakan dalil agama sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan bersama. Di mana orang mengatakan bahwa hendaknya kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Pemimpin yang kita pilih hendaknya orang yang punya agama dan kehidupan agamanya baik dan lain sebagainya. Juga agama juga mendorong supaya orang itu berpolitik dengan benar. Jadi fungsi agama secara politik itu ya hanya sebatas macam panduan dan juga ajakan. Bahwa praktiknya itu kembali kepada para politisi, orang-orang yang berkecimpung dalam kehidupan dunia politik itu. Ya itu saja mungkin dari saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini sejauh ini yang saya baca. Mudah-mudahan Sandri bisa memahaminya atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Mas Andri mungkin ingin menambahkan. Baik Pak Pris, sepertinya waktu untuk Pak Pris udah habis ya Pak ya? Oh, udah habis ya Pak ya? Nanti akan disambung oleh Ibu Asih Zunaida, benar? Halo Ibu Asih. Ini masih dalam tema yang sama Pak ataukah tema lain dari Bu Asih? Masih tema yang sama sepertinya. Halo Bu Asih. Halo. Pak Hasan. Ya, gimana Bu Yudis ini? Apa Untuk langsung? Bu Asih jadwalnya hari Senin, Pak. Oh gitu. Jadi Bu Asih standby Pak aja Ihsan ya? sampai 17.30 hari ini. Baik. Oke kalau begitu. Silakan lanjut ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya, sorry. Ya. Ya. Jadi poin yang keempat teman-teman semua adalah orang yang mengatakan bahwa haruskah agama itu dibawa ke dalam silakan. Halo. Kita lanjutkan. Jadi agama sosial bagaimana mungkin itu diprivatkan. Jadi agama itu berfungsi untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya halo. Ya, halo Pak. Suaranya Bapak. Ini saya bikin suara Bapak yang bisa didengar ya. Jadi nggak ada suara lain yang mengganggu seperti itu ya. Bapak Ibu kalau pertanyaan silakan kolom chat saja langsung. Silakan Pak Pris. Oke. Jadi teman-teman bagaimana mungkin itu agama itu diprivatkan sementara agama itu mempunyai tanggung jawab sosial. Jadi agama itu mengarahkan orang itu supaya mengatur tata kehidupan bersama dengan baik. Jadi ada tanggung jawab moral dari agama itu dalam kehidupan bersama. Jadi agama tidak bisa diprivatkan, tidak bisa hanya menjadi urusan saya dengan Tuhan. Jadi agama mampu menggiring orang supaya mampu mengelola kehidupan bersamanya dengan baik. Yang berikut teman-teman ya, adalah persoalan sosial itu berada di ruang publik, tidak bisa diselesaikan di ruang privat. Nah, di sana agama juga, peran agama itu menjadi begitu penting. Jadi agama hanya semacam memberikan alternatif jawaban. Meskipun bukan itu penentu kebijakan, tetapi setidak-tidaknya agama dalam ruang publik yang dimana persoalan sosial itu terjadi, masalah-masalah itu terjadi, setidak-tidaknya agama itu bisa memberikan solusi atau pendapat lain di antara begitu banyak pendapat-pendapat yang boleh saja berbasiskan riset dan lain sebagainya, teman-teman. Itu menurut Jose Casanova ini. Lalu yang berikut teman-teman ya. Jadi membiarkan agama terlalu bebas di ruang publik juga bisa menjadi ancaman, teman-teman. Jadi ketika katakanlah kita membiarkan orang-orang yang mengatasnamakan agama tertentu menjual ayat-ayat tertentu, itu juga bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bersama di ruang publik.
Jadi kalau kita sadar bahwa Indonesia ini ya berbeda-beda, ya nggak mungkin agama itu menjadi satu warna saja gitu. Ya, itu kira-kira pandangan-pandangan yang dimiliki oleh Jose Casanova berkaitan dengan apakah mungkin ruang agama ini untuk zaman kita yang hidup di zaman modern ini, sekarang itu agama itu dijadikan ruang privat, agama publik di dunia modern, begitu. Itu persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh Jose Casanova, teman-teman. Nah, kecenderungan lain yang muncul sekarang itu adalah populisme agama dan teokrasi konstitusional. Nah, apa maksudnya ini, teman-teman? Ya, khususnya teokrasi konstitusional. Jadi ada gerakan-gerakan baru di mana hukum-hukum, ketentuan-ketentuan itu dimasuki atau para pengatur pemerintah atau para pengatur kehidupan bersama itu memasukkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya agamis dalam konstitusi-konstitusi tertentu. Mereka sadar bahwa penduduk yang ada di dalam negara mereka ini sebagian besar itu adalah orang-orang yang memiliki sense of religiosity yang sangat tinggi. Karena itu mereka berusaha untuk memasukkan kebijakan-kebijakan agama itu dalam hukum-hukum bersama, ketentuan-ketentuan bersama. Itu yang disebut teokrasi konstitusional. Nah, apakah ini salah? Saya pikir ini juga nggak salah. Sejauh bahwa mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang yang punya perasaan religius yang tinggi. Nah, untuk konteks Indonesia, saya pikir ini sangat tepat sekali. Tepat dalam artian tidak mengeneralisir. Jadi maksudnya teokrasi konstitusional ini tidak hanya untuk teman-teman yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, tapi itu menyangkut bisa dipisah-pisahkan ketentuan atau norma-norma tertentu itu atau aturan-aturan tertentu yang diwajibkan oleh negara itu harus merangkum semua. Jadi win-win solution bukan hanya untuk satu agama saja, tapi juga untuk semua agama yang ada di Indonesia. Jadi hukum itu meskipun itu ada unsur-unsur agama yang masuk ke sana, tetapi hendaknya hukum itu harus merangkum semua penganut agama. Jangan hanya menganakemaskan satu agama tertentu. Itu tren yang terjadi sekarang ya. Itu. Jadi, ada juga populisme agama, bahwa gerakan-gerakan populis, gerakan-gerakan massa sekarang itu berbasiskan agama. Nah, apa kesimpulan dari sana, teman-temannya? Jadi kalau dulu orang itu skeptis dengan agama, bahkan mempertanyakan sampai di mana agama ini memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Apakah pengaruh agama sudah usang? Tapi ternyata dengan dua kecenderungan ini, adanya populisme agama dan teokrasi konstitusional, jadi boleh dikatakan ini adalah titik balik. Keyakinan bahwa agama akan kembali menguasai politik dunia. Jadi populisme. Siapa yang bisa menguasai penganut agama tertentu ya silakan. Untuk konteks Amerika misalnya teman-teman ya. Jadi ada pro kontra antara yang Demokrat dan yang nasionalis ya. Di mana ada satu aturan yang mengatakan bahwa harus saya sebagai pemimpin melanggengkan aborsi. Di lain sisi satu pemimpin yang lain, calonnya yang dari Republik, mengatakan bahwa saya tidak mengizinkan aborsi. Ya, itu strategi untuk memenangkan. Jadi populisme agama. Bagaimana larangan-larangan dalam agama itu dipakai sebagai alat untuk memenangkan politik. Nah, tentunya orang-orang yang punya semangat keagamaan yang tinggi, mereka mengatakan bahwa ya saya menolak aborsi. Sebagai orang beragama, saya cinta kehidupan. Karena itu saya memilih dia. Nah, ternyata dia sudah masuk ke dalam jebakan si calon dari salah satu partai tertentu. Itu yang disebut dengan populisme agama. Jadi keyakinan bahwa agama akan kembali menguasai politik dunia. Jadi trik-trik yang tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya itu berlandaskan agama. Jadi model pemerintahan yang berlandaskan agama itu sekarang itu banyak tersebar ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di beberapa negara lainnya. Karena mereka yakin bahwa ajaran-ajaran agama itu atau poin-poin yang penting dari agama itu bisa menjadi kompas atau dorongan moral bagi orang-orang tertentu untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan bersama. Nah, yang ketiga teman-teman,
kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan. Nah, keputusan pemuka agama menjadi krusial dalam politik. Apakah mereka itu menguntungkan? Apakah keputusan pemuka agama itu menguntungkan bagi saya sebagai mayoritas, misalnya, karena saya memeluk agama tertentu. Jadi kadang-kala saat keputusan seorang pemimpin itu dilandaskan oleh suka tidak suka, dia menyadari bahwa yang memilih saya ini adalah orang-orang dengan agama ini dan jumlah mereka banyak dan saya bisa terpilih untuk periode berikutnya. Nah, keputusan itu saya ambil, gitu. Dan itu menjadi krusial, di mana politik itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi atau agama mempengaruhi kehidupan politik. Jadi ada dua tren yang memberikan kebangkitan agama di masa ini adalah populisme agama dan teokrasi konstitusional. Nah, bagaimana fenomena-fenomena ini, hubungan antara agama dan politik ini dipandang dari konteks Indonesia, teman-teman ya. Nah, di Indonesia, teman-teman, muncul gerakan-gerakan yang berbasiskan agama dalam kehidupan berpolitik. Siapa yang bisa merangkul NU, berarti dia bisa menang. Nah, itu salah satu contoh. Siapa yang bisa merangkul agama yang dengan kelompok tertentu bisa memenangi kontestasi dalam kehidupan berpolitik. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi populisme agama tidak bisa kita pungkiri itu. Yang kedua adalah semakin dominan dalam perbincangan di ruang publik. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu yang bertanya tadi, yang di awal itu, agama entah itu baik, entah itu dalam bentuk hoax, itu kerap kali membungkus perbincangan-perbincangan di ruang publik. Orang mencap yang lain, menggiring satu opini tertentu dengan alasan keagamaan tertentu, membuat orang itu bisa terpengaruh. Dan ini agama menjadi satu yang dominan di ruang publik. Gitu. Nah, itu yang fenomena yang terjadi. Apalagi dengan media sosial yang ada sekarang, mudah saja orang memberikan suatu isu tertentu dengan alasan agama. Juga yang terjadi di Indonesia adalah kebangkitan kekuatan radikal, ormas-ormas atas nama agama. Apakah itu suatu yang buruk? Ya, ada beberapa bukti sudah menunjukkan kepada kita bahwa ormas-ormas radikal ini tentu merusak persatuan. Tapi mengapa tetap dipelihara dalam Indonesia ini ya, dipelihara dalam tanda kutip? Apa alasan-alasan mereka ini dipelihara? Ya, salah satu tujuan yang paling dekat adalah supaya melanggengkan kekuasaan saya. Pengaruh saya dalam politik tetap ada kalau saya merangkul ormas-ormas tertentu. Ya, meskipun mereka kadang-kala bertindak radikal. Mereka adalah para pemilih saya nantinya ketika saya berlaga di pertarungan politik yang lebih besar. Itu kenapa ormas-ormas radikal itu meskipun ada tindakan-tindakan mereka yang bertentangan dengan undang-undang, kadang-kala menjadi sesuatu yang tetap dijaga dan dipelihara. Itu kenapa agama tetap hidup dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Nah, ormas intoleran adalah kekuatan politik yang dipelihara dan didukung. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk tujuan politik. Meskipun mereka jelas-jelas itu melakukan sweeping di tempat-tempat tertentu. Yang terbaru kemarin mungkin kejadian di Medan ya. Kejadian di Medan. Ada beberapa ormas tertentu yang melakukan pemalakan atau penindasan ya terhadap seorang pedagang di mana dagangannya itu dihancurkan dan lain sebagainya. Itu seorang Batak ya, di Medan. Dan ini menimbulkan reaksi keras dan akan berakhir dengan permintaan maaf gitu ya. Nah, pertanyaan kita kenapa tetap ada sementara mereka itu menunjukkan gejala-gejala dari dulu, ormas itu saja yang melakukan tindakan intoleran. Mengapa tetap dipelihara? Itu pertanyaan kita. Mengapa tetap tidak dibubarkan saja? Alasan apa di balik semua itu? Apakah memang ini sengaja dipelihara atau apa? Tentunya ini juga merusak agama sendiri ya, karena mereka melakukan tindakan mereka itu atas nama agama. Nah, di balik semua itu teman-teman adalah tantangan dari ormas moderat yang berbasiskan agama. Apakah mereka masih ingin memurnikan ajaran agamanya dari praktik-praktik politik dengan cara-cara tertentu untuk melakukan kekuasaan? Ataukah mereka harus terlibat dalam dunia praksis politik ini?
Itu tantangan bagi organisasi-organisasi mapan dengan jumlah massa yang banyak. Itu yang terjadi di Indonesia, konteks Indonesia kita. Nah, bolehkah kita katakan bahwa ketika agama ini muncul di Indonesia ya, populisme agama, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah era kebangkitan agama? Nah, ini menjadi juga adalah tren politik dunia ya. Istilah kebangkitan kembali agama muncul karena kaget kekuatan agama. Jadi pemilihan langsung ini imbasnya ke agama. Siapa yang punya massa paling banyak, dia pasti yang menang. Dan agama adalah salah satu hal yang bisa dijadikan alat politik. Karena itu agama bisa muncul lagi sebagai alat politik. Juga era kebangkitan agama karena kepongahan teori modern ya kesombongan. Tadi saya katakan sekularisasi ya, sekularisme yang berusaha itu memisahkan, yang menganggap agama itu berisi hal tahyul. Jadi kesombongan teori modern yang tidak bisa membuktikan segala sesuatu. Kadang-kala itu bisa dijawab dari sisi agama. Itu yang membuat agama itu kembali menjadi hidup di dunia yang semakin maju ini. Nah, teman-teman semua, apakah sampai di sini agama itu akan mati ataukah bermekaran kembali ya? Nah, agama sesungguhnya itu tidak pernah mati, teman-teman. Hanya peranannya yang diabaikan oleh manusia modern untuk kita semua. Hanya kadang-kala kita menjadikan agama itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, khususnya dalam kehidupan bersama. Jadi kalau dikatakan era kebangkitan agama, ya tentunya kita berpikir bahwa agama sebelumnya pernah mati. Nah, di sini saya katakan bahwa agama sesungguhnya tidak akan pernah mati. Sejak kita menghidupi itu dalam kehidupan konkret kita, agama itu selalu ada. Peran agama itu tidak pernah hilang dari kita manusia modern. Hanya karena kadang-kala kita mengabaikannya. Kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan perangkat teknologi tertentu, misalnya main game dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri kaum sekular ya, yang lebih banyak menghabiskan waktu di kafe, bermain game dan lain sebagainya, daripada melakukan kewajiban agama. Itu saja kira-kira era kebangkitan agama. Nah, teman-teman semua, bagaimana supaya agama ini tetap hidup? Mari kita memeriksa ulang ya sejarah sekularisme. Sejarah sekularisme. Sekularisme itu tidak diartikan tunggal. Jadi ada seorang yang namanya Charles Taylor, seorang dari Kanada ya. Dia mengatakan bahwa kita lanjut saja. Jadi redefinisi sekularisme. Jadi sekularisme itu sebagai jawaban yang tepat atas persoalan-persoalan keragaman dan juga persoalan-persoalan keagamaan. Jadi kalau agama tadi berusaha untuk memisah, sekularisme berusaha untuk memisahkan agama dari kehidupan profan termasuk dalam dunia politik. Charles Taylor mengatakan bahwa harus diperiksa ulang. Tidak semuanya pandangan sekularisme itu benar. Sekularisasi tidak semuanya benar terhadap agama, untuk memisahkan agama, mengecualikan agama dari kehidupan kontemporer. Jadi sekularisasi sebagai jawaban yang tepat atas persoalan-persoalan keragaman. Gitu. Jadi ketika agama itu atau institusinya itu menindas seruan dari sekularisme itu juga penting untuk diingat. Jangan sampai agama itu menjadi sesuatu yang menindas rakyatnya dan pada akhirnya penganutnya, dan pada akhirnya para penganutnya tidak mendapatkan apa-apa selain dijejali dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Itu teman-teman semua. Nah, kondisi Indonesia teman-teman. Jadi Indonesia sebagai negara Pancasila ya. Jadi Indonesia itu bukan sebagai negara sekuler. Karena itu agama dan politik itu harus selalu berjalan bersama. Kita bukan negara sekuler yang ingin memisahkan agama dan Indonesia. Agama dan politik dari bumi Indonesia ini. Lalu agama diakui sebagai bagian dari jiwa bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa memisahkan agama dari Indonesia ini, atau dari Pancasila sendiri sebagai jiwa bangsa Indonesia, seperti memisahkan matahari dengan cahayanya. Jadi kemarin Kepala Badan BPIP ya, yang di dalamnya sebelumnya diketuai oleh Yudi Latif, ya mengatakan bahwa tantangan terbesar dari Pancasila itu adalah agama. Jadi, ya, tentunya pendapat ini sangat menyesatkan. Jadi lebih mudah memisahkan matahari dengan cahayanya daripada memisahkan agama dari Pancasila. Karena saripati kehidupan beragama itu hadir dalam Pancasila. Dan Indonesia ini tetap ada hingga sekarang itu karena fondasi yang kokoh dari Pancasila itu sendiri, di mana
eh, agama diakui sebagai bagian dari jiwa bangsa Indonesia, khususnya dalam sila pertama. Nah, kondisi Indonesia juga agama dijadikan komunitas politik, meski telah diberi porsi yang tepat. Jadi harus ditemukan formulasi yang tepat untuk konteks Indonesia kita sekarang. Benar bahwa agama itu bisa dijadikan alat untuk memenangkan kontestasi politik. Tapi harus ada formulasi tertentu agar agama itu tidak dilacurkan untuk satu tujuan yang tidak halal ya. Kadang-kala agama dibungkus dengan jargon-jargon tertentu dari para politisi untuk tujuan mereka sendiri gitu. Nah, Indonesia, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia harus cerdas. Selain juga harus memiliki semangat religiositas yang tinggi, harus juga bisa memisahkan jargon-jargon yang kadang-kala menggunakan agama untuk kepentingan politik. Nah, kemana ke depannya Indonesia ini? Nah, kesimpulan saya adalah Indonesia tanpa agama itu adalah satu hal yang mustahil. Meskipun kadang-kala agama dipakai untuk kegiatan politik. Jadi mustahil memisahkan agama dari Indonesia. Atau agama tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan di Indonesia. Itu satu hal yang mustahil. Apa yang harus dilakukan ke depannya teman-teman adalah proaktif membangun dialog. Ada 5 agama plus agama yang ketujuh adalah agama suku-suku asli. Harus membangun dialog bagaimana agama itu bisa menjadi alat pemersatu meskipun dalam kehidupan berpolitik. Yang ketiga, teman-teman, adalah kesepakatan bersama untuk menjaga warisan para founding fathers. Kalau di penjelasan sebelum saya mengatakan bahwa salah satu yang kita tidak sadari adalah kebesaran hati dari para bapak bangsa yang beragama Muslim yang ingin mengubah sila pertama Piagam Jakarta dengan sila pertama yang saat ini, Pancasila saat ini. Itu salah satu kebesaran hati yang perlu kita wariskan meskipun dalam bentuk yang lain. Jadi perlu dibentuk suatu kesepakatan bersama atau konsensus nasional agar warisan-warisan seperti ini tidak hanya terjadi pada masa lampau, tapi juga terjadi untuk sampai saat ini. Nah, yang terakhir teman-teman adalah kemana ke depannya agama. Titik tekan dari agama adalah substansinya. Jadi bukan simbol. Kadang-kala kita di Indonesia ini menggunakan simbol-simbol agama untuk memikat orang-orang tertentu. Khususnya ketika agama ini dijadikan sebagai alat politik. Hanya simbolnya saja yang digunakan. Tapi jangan lupa teman-teman, titik tekan dari agama adalah substansi. Bagaimana membangun relasi saya dengan Tuhan. Bagaimana membangun relasi saya dengan alam. Bagaimana membangun relasi saya dengan sesama. Jadi bukan pada simbol-simbol tertentu. Jadi saya pikir poin yang kelimanya, 5 dan 6 yang terakhir ya, tidak membenturkan politik dan agama ya. Meskipun agama kerap kali bisa dijadikan sarana untuk memenangkan konsentrasi politik, tapi jangan sampai kita membentur-benturkan untuk kepentingan politik. Ya, perlu dicari formulasi yang tepat agar agama dan politik itu bisa berhidup berdampingan. Yang keenam adalah literasi politik warga negara. Jangan sampai teman-teman yang berpartisipasi dalam dunia politik. Jadi kita itu terpengaruh dengan hoax-hoax yang bertebaran di dunia maya yang mudah kita percayai karena itu dibungkus dengan bungkusan agama. Apa-apa larinya ke agama. Itu yang membuat Indonesia ini bisa pecah ke depannya. Jadi literasi politik bagi warga negara ini begitu penting, khususnya untuk membedakan mana yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, mana yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi itu kira-kira yang menjadi poin penting untuk kita. Jadi jangan mencampur adukan urusan politik dengan urusan agama. Karena kerap kali dilihat bahwa di Indonesia ini mudah orang terprovokasi kalau agama, bumbu agama sudah masuk dalam satu persoalan. Jadi teman-teman semua, saya pikir mungkin terlalu cepat karena saya mengejar waktu juga. Mohon maaf teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Mungkin ada pertanyaan kurang lebih 2 menit lagi. Halo teman-teman semua, Bu Yudis, teman-teman dari Jakarta, terima kasih banyak. Saya pikir untuk sesi
saat ini saya pikir untuk sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua, untuk kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bu Yutis dan teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Karena sesi Pak Ican sudah berakhir, mungkin bisa kita akhiri ya untuk sesi hari ini. Untuk Oke. selanjutnya di hari Senin kita masih ada jadwal workshop online dimulai dari 9.30. Mungkin dari Pak Hasan ada yang disampaikan Pak Hasan? Untuk sementara waktu ini tidak ya Bu ya. Baik. Oke. Pak Hasan, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala mungkin penyampaian yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman Bu Yudis yang sudah berpartisipasi di workshop online ini. Terima kasih Pak. Baik Pak Ican. Oke, terima kasih juga buat Ibu Yudis dan Pak Ican ya untuk pelatihan hari ini terkait dengan CB, Character Building dalam konteks agama ya. Kita akan lanjut lagi di hari Senin jam 9.30 ya Bu ya. Nanti ya. Benar Pak, 9.30. Betul. Baik, kalau begitu kita undur diri dulu. Kami dari BINUS University Anggrek ya. Saya Hasan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di hari Senin. Stay safe, stay at home ya. Salam BINUS dan selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sore, terima kasih Pak Hasan.